Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya. Adapun kewajiban haji yang tidak dikategorikan rukun, di mana jika ditinggalkan maka konsekuensinya membayar dam, ada 3 hal. Pertama adalah al-ihramu minal miqat. Baik. Ya akhwat, ini perlu kita perjelas sedikit nih ya. Jadi al-ihramu ma'an niyah itu rukun. Al-ihram ma'an niyah itu rukun. Tapi ihram di tempat yang telah ditentukan yang disebut miqat itu wajib. Artinya begini ya, Fat. Kalau misalnya ada orang yang baru berihram haji tapi dia sudah di Mekah. Sah nggak hajinya? Jadi dia ihramnya itu ketika di Mekah, bukan di miqat. Jadi saat di Mekah dia misalnya lupa melewati miqat, akhirnya baru sadar belum ihram dan sudah di kota Mekah. Sah nggak hajinya? Sah nggak hajinya? Ya sah gitu kan. Kenapa? Karena miqat itu tidak terkait rukun. Ya, miqat itu cuma wajib haji. Jadi berihram di miqat itu tidak sampai berihram di luar miqat itu tidak sampai membatalkan ibadah haji. Tapi dia ya wajib membayar dam. Ya, karena dia meninggalkan wajib haji. Apa itu miqat? Huwal makanul ladzi haddadahu Rasulullah SAW li ahli kulli jihatin. Nah, ini kalau ditanya nanti di ujian ya, apa yang dimaksud dengan miqat makani? Al-makanul miqatnya ada 2 ya. Miqatnya ada 2. Pertama al-miqatul makani, yang kedua al-miqatu az-zamani ya. Al-miqatul makani, miqat dari sisi tempat, huwal makanul ladzi haddadahu Rasulullah SAW li ahli kulli jihatin. An yahrumu qabla an yatajawazuhu. Yaitu tempat yang mana orang yang hendak beribadah haji itu sudah memulai ihram ya sebelum dia melewati miqat tadi. Nah, itu disebut dengan ihram. Idza atau Makkah qasidina li hajjin aw umrah, yaitu kalau memang dia mendatangi Mekah dengan tujuan untuk berangkat haji atau umrah. Jadi mulai memakai baju ihram dan berniatnya itu di miqat ya. Rawal Bukhari wa Muslim ani Bani Abbas radhiyallahu anhu maqala waqata Rasulullah SAW di ahli Madinah Zulhulaifah. Nah, ini ya miqat-miqatnya nih ya, Pak. Dihafalkan nih. Jadi miqat tempat di mana seseorang sudah mulai memakai baju ihram dan berniat ibadah umrah atau haji di tempat tersebut. Kalau untuk penduduk Madinah maka miqatnya di Zulhulaifah. Wali ahli Syam, untuk penduduk Syam Al-Juhfah. Wali ahli Najd, dari penduduk Najd Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Nah, kita di Indonesia ini miqatnya di Yalamlam yang mengikuti ahlul Yaman. Nah, kita di Indonesia ini di Yalamlam ya. Jadi ada 4 ini ditetapkan oleh Nabi, ada 4 penjuru mata angin ya. Ada 4 penjuru mata angin. Ahli Madinah Zulhulaifah, ahlu Syam Al-Juhfah, ahlu Najd Qarnul Manazil, dan ahlul Yaman Yalamlam yang mewakili masing-masing dari 4 arah mata angin. Yang dari bawah tanah ada nggak? Yang dari langit ada nggak? Ya, nggak ada. Siapa orang mau berangkat haji dari langit? Nggak ada. Jadi cuman dari 4 arah mata angin ya, barat, utara, selatan, dan timur. Ya. Nah, itu dari tempat masing-masing Zulhulaifah. Yang dihafalkan begini ya, Pak. Yang dihafalkan itu adalah Zulhulaifahnya, Juhfah, ya, Qarnul Manazil, dan Yalamlam. Ya, Zulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, dan Yalamlam. Nah, ini nama-nama tempat yang menjadi titik-titik miqat di 4 penjuru mata angin sekitaran Ka'bah. Ya. Nah, daerah-daerah yang lain bagaimana? Ya mengikuti arah mata angin ini. Ya, kalau misalnya posisinya adalah di kota Madinah, ya Zulhulaifah. Kalau posisinya di ahli Syam, di Juhfah. Kalau posisinya adalah di Qarnul Manazil, berarti di ahli Najd dia Qarnul Manazil. Kalau posisinya di ahli Yaman di Yalamlam. Dan kita dari Indonesia ini searah mata angin dari ahlul Yaman. Maka miqat kita ada di Yalamlam, ya. Miqat kita ada di Yalamlam. Baik. Waliman ata alaihinna min ghairi fahunna lahunna. Ya, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Adapun penduduk negeri-negeri yang lain, maka fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi
ahlihinna, yaitu siapapun yang mendatangi Mekah melewati wilayah 4 tadi, maka dia juga mikotnya sama dengan penduduk 4 wilayah tadi. Liman kana yuridul hajj wal umrah, yaitu bagi mereka yang mau berangkat haji dan umrah. Faman kana dunahunna famahalluhu min ahlihi. Nah, bagaimana kalau misalnya rumahnya itu, posisinya rumahnya itu malah ya tidak melewati mikot, misalnya penduduk Mekah yang tinggal di Mekah gitu kan, dia tidak melewati mikot yang 4 tadi, maka kata Rasulullah ya famahaluhu min ahlihi, dia berihram. Mahala itu artinya berihram ya, dia berihramnya itu dari tempat tinggal di mana ia tinggal. Jadi kalau penduduk Mekah, kalau berihramnya di rumahnya masing-masing. Wakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha, begitu juga dengan penduduk Mekah. Baik, waqata qala syal as-suduqi qala syal bugha waqata hiya fil asl li taqdir az-zamani wastu'irat huna li taqdir al-makani. Ya. Jadi waqata itu dari hadis Nabi tadi, waqata Rasulullah, ini sebenarnya menunjukkan kepada waktu gitu ya. Tapi di sini digunakan untuk masalah tempat. Namanya disebut kalau dalam ilmu balaghah dengan istilah isti'arah, ya isti'arah. Jadi menggunakan waktu untuk kepada makna tempat. Baik. Famahaluhu, yakni makan ihramihi, ya di mana dia ihram, famahaluhu wa min al-ihlal wa huwa raf'u sawt bi talbiyati al-ihram. Jadi ihlal itu artinya mengangkat suara ya untuk melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya ketika ihram ya. Makanya lihat akhwat, kalau kita baca ayat tentang masalah hewan yang haram dimakan itu kan ada wa ma uhilla li ghairillahi bih ya. Haram kita memakan hewan yang uhilla li ghairillahi bih. Jadi yang yang disebut dengan suara keras bahwa hewan sembelihan itu bukan untuk Allah. Nah, itu namanya ada kata ahalla yuhillu ihlal. Jadi ihlal itu artinya raf'us shaut, ya raf'us shaut. Yaitu dengan membaca talbiyah. Taqwar wal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala lamma futiha hadanil misrani ya atau Umar faqala faqalu ya Amirul Mukminin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan wa huwa jawrun an tariqina wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Qala fanduru hadwaha min tariqikum fahadda lahum dzata irqin. Al-Misrani, Al-Basrah, wal Kufah. Nah, ini ada satu masalah ya akhwat. Di zaman Umar bin Khattab ada dua wilayah yang cukup luas yang disebut dengan Al-Misran. Maksudnya adalah Al-Basrah wal Kufah. Itu dibebaskan di zaman Umar bin Khattab dan penduduknya masuk Islam. Nah, tetapi mereka ini kalau misalnya mikotnya itu dari ahli Najd, yaitu dari Qarnul Manazil, mereka agak kesulitan karena wilayahnya sangat jauh, ya jaurun, ma'ilun wa ba'id. Maka kemudian Umar bin Khattab menetapkan bagi mereka ya hadwaha ma yuhadhiha wa yuqabiluha fahaddalahum ya'ayyana lahum miqatan bi ijtihadi. Nah, ini Umar bin Khattab menetapkan bahwa miqat untuk ahlul Misrain, Al-Basra wal Kufah itu di tempat yang namanya adalah Zatu Irqin berdasarkan ijtihad beliau. Jadi di zaman Umar ada ijtihad untuk menetapkan miqat yang baru namanya Zatu Irqin. Nah, ini bid'ahnya Umar ini sebenarnya, tapi bid'ah Umar yang diterima oleh sahabat ya. Jadi beliau menetapkan miqat yang kelima namanya Zatu Irqin untuk penduduk Kufah dan Basrah. Ya, karena kalau mereka harus mengikuti Qarnul Manazil yang menjadi miqatnya Ahlul Najd itu kejauhan. Maka kemudian Umar menetapkan Zatu Irqin. Wa hadhil mawadi al-madhkura fil ahadits tu'rafu lil hajijil an biwasitati sukkaniha aw biwasail ukhra wa rubbama tusamma bi ghairi hadhil asma. Nah, kata Syekh Al-Bugha, ya tempat-tempat mikot yang tadi untuk hari ini dikenal berdasarkan penduduk yang tinggal di tempat tersebut atau dengan metode yang lain, misalnya pakai kompas ya, atau misalnya menggunakan nama-nama yang sudah disesuaikan dengan hari ini. Jadi artinya kita yang berangkat haji juga harus mengetahui konteks ya hari ini itu tempatnya di mana tuh yang disebut dengan Juhfa, yang disebut dengan Qarnul Manazil, yang disebut dengan Yalamlam, yang disebut dengan apalagi tadi satu lagi Qarnul Manazil, Yalamlam, Dzulhulaifah. Nah, itu hari ini bisa saja namanya sudah berubah atau namanya ya masih ada tetapi diketahui tidak langsung menggunakan atau dikenal dengan menggunakan marka-marka jalan dan seterusnya. Ya kemungkinan besar itu sudah dibuat lah untuk memudahkan aktivitas ibadah haji. Baik.
Jadi ini namanya disebut miqat. Jadi ihram di miqat itu termasuk wajib haji. Ya, ihram di miqat itu termasuk wajib haji. Makanya tadi saya katakan ya, akhwat, kalau ada yang ihram kok tidak di miqat, hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam, ya. Baik, kemudian wajib haji yang kedua adalah ramyul jimar as-salas. Ramyul jimar as-salas, yaitu melempar jamarot, melempar batu di 3 waktu. Bukan, Romyul jimat 3 kali ya. Jimat itu ada 3 kali, ada apa namanya jamratul ula, wusta dan akobah gitu ya. Tapi maksudnya 3 waktu itu sebenarnya lempar jamrat itu ada 3 waktu nah, di Mina pada ayam tasyrik. Tapi tidak semuanya wajib ya. Yang wajib hanya sekali saja. Baik. Kapan dilemparnya Romyul Jamarat ini tadi? Fi ayyamit tasyrik, pada 3 hari tasyrik. Jadi dilempar jamarat ini di 3 hari tasyrik, al-hadi asyar wa tsani asyar wa tsani asyar min Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa jamratul aqabah wahdaha yaumun nahri. Sedangkan melempar jamarat aqabah itu sendiri ya, tidak ada 3 kali pelemparan, itu pada tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahri wa huwa yaumul asyir min Dzulhijjah. Jadi gini Afat, lempar jamarat itu ada 2 ya. Pertama, hanya sekali melempar saat ibadah haji ya, setelah tawaf, kemudian setelah sa'i gitu ya, sebelum tahallul. Nah, itu namanya disebut dengan Romyul Aqabah, sekali saja. Ya, Romyul Aqabah sekali saja pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, setelah selesai tahallul, dia kemudian melakukan mabit di Mina. Nah, di Mina ini mabitnya afdolnya 3 hari. Ya, afdolnya 3 hari. Nah, selama 3 hari berturut-turut itu melempar jamarat 3 kali. Yaitu jamratul ula, jamratul wusta dan jamratul aqabah. Ya, nah itu hukumnya termasuk wajib haji. Baik. Warwal Bukhari anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kana yarmil jamrah ad-dunya, yang pertama bisa ba'i hasayat. Ya, dengan 7 kali lemparan. Tsumma yukabbiru ala ithri kulli hasa, dan membaca takbir Allahu Akbar setiap kali melempar lempar jamrah 7 kali tadi. Tsumma yataqaddam fayushil. Tsumma yataqaddam fayushil. Nah, naqra al-Bukhari dari sini ya. Al-jamrah mujtami'ul hasa bi Mina. Jadi jamrah itu adalah istilah tempat sebenarnya untuk berkumpulnya atau istilah untuk mengambil sejumlah batu yang ada di Mina. Ya, wa kullu qaumatin minal hasa, wa kullu qaumah minal hasa, atau membawa wadah yang berisi kerikil-kerikil Madinah. Ad-dunya al-qariba ila Mina wa hiya sughra. Al-jamratud dunya ya. Jamrah dunya al-qariba ila Mina wa hiya sughra. Maksudnya jamrah sughra yang pertama yang lebih dekat kepada wilayah Mina. Istri tsumma yukabbiru ala istri kulli hasa. Istri ba'du atau ba'da. Beliau membaca takbir setiap kali selesai melempar setiap satu batu kerikil yang dilempar di jamrah tadi. Fayushil yanzil ila sahal. Kemudian beliau turun di tempat yang agak menurun untuk melempar jamrat yang kedua. Ya, fayaqumu mustaqbilal qiblah qiyaman tawilan fayad'u wa yarfa yadayhi. Kemudian beliau menghadap kiblat lalu berdiri membaca doa dengan mengangkat tangan. Nah, ini sebelum memulai lempar jamrat yang kedua. Tsumma yarmi al-jamra al-wusta kadzalik. Lalu melempar jamrah yang kedua yaitu al-jamratul wusta dengan melakukan aktivitas yang sama seperti jamratul yang pertama tadi. Jadi melempar 7 kali, setelah itu beliau agak mencari jalannya menurun, lalu berdoa ya dalam waktu yang cukup agak lama, lalu kemudian jalan lagi ya, jalan lagi fayakhudhu dzata shimali fayushil wa yaqumu mustaqbila qiblah qiyaman tawilan fayad'u wa yarfa'u yadayhi. Lalu setelah melempar jamrah tadi yang kedua, beliau kemudian mencari tempat yang agak landai dan di situ berdoa lagi dalam waktu yang cukup lama dengan cara berdiri. Ya, kemudian yang ketiga, tumayar mil jamroh datal aqabah min batnil wadi. Lalu beliau melempar jamroh yang ketiga, ya. Jamroh ketiga yang disebut dengan jamratul aqabah min batnil wadi. Nah, di wilayah namanya batnil wadi, wala yakif indaha wa yaqulu hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah jamroh yang ketiga, beliau tidak berdoa sebagaimana jamroh yang pertama dan jamroh kedua. Sembari setelah selesai jamroh yang ketiga, beliau berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Beginilah aku melihat Rasulullah melakukan melempar jamarat ya. Baik. Al-aqaba al-marqa as-sa'ab min al-jabal wa nahwi. Ya, wal muradu bil jamratil kubra wal murad al-jamratu al-kubra. Jadi al-jamratul aqaba itu maksudnya al-jamratul kubra ya, jamrah yang ketiga. Batnul wadi wasatahu wa masilahu. Batnul wadi di tengah-tengah
lembah ya, tengah-tengah lembah. Hanya kemudian masyhur namanya Batnul Wadi. Wa yakunu ramyu yauman nahri ba'da tulu'i syamsi. Adapun untuk melempar jamrot yang hanya sekali ya setelah ya yauman nahri pada tanggal 10 Zulhijjah ketika penyembelihan kurban, maka itu dilakukan ba'da tulu'i syamsi, setelah tergelincirnya setelah terbitnya matahari di pagi hari. Ya wa ayyamut tasyrik ba'da zawal. Sedangkan kalau untuk lempar jamarot yang 3 di Mina itu dilakukan ba'da zawal, setelah zuhur. Ya, setelah tergelincirnya matahari di waktu, artinya sudah masuk waktu zuhur, di situ lempar jamarot yang 3. Tapi kalau untuk lempar jamarot di tanggal 10 Zulhijjah itu dilakukan setelah terbitnya matahari di pagi hari. Ya. Nah ini beda waktu dari sisi dua jenis jamarot yang tadi saya katakan. Jadi ada 2 jamarot ya, sekali lagi ya Akhwat, ada 2 pelemparan jamarot pada tanggal 10 Zulhijjah cuma sekali saja di Jamratul Aqobah, itu dilakukan ba'da tulu'i syamsi. Nah, sedangkan untuk yang 3 kali itu ada di Mina, ya 3 kali berturut-turut ada di Mina. Nah, itu dilakukan ba'da zawali syamsi. Zawali syamsi itu artinya sudah masuk waktu zuhur, ya sudah masuk waktu zuhur. Rawa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala roma Rasulullah SAW yauman nahri duha wa amma ba'du. Rasulullah melempar jamarah di tanggal 10 Zulhijjah yauman nahri itu duha, di waktu duha setelah terbitnya matahari. Wa amma ba'du, ya adapun untuk jamarah yang lain yang di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13, maka beliau melakukannya fa idza zalatis syams, yaitu ketika matahari sudah tergelincir. Wa inda Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha tsumma raja ila Mina famakatha biha layal tasyrik. Nah, setelah di hari nahar beliau akhirnya berangkat ke Mina untuk bermabit di dalamnya selama 3 hari ayam tasyrik. Yarmil jamrah idza zalat syams kullu jamrah bisa bihasaya, di mana beliau melempar 3 kali jamrah ya ketika di Mina dengan 7 kali lemparan. Artinya begini, kalau kita hitung ya, Akhwat. Kalau kita hitung ya, berarti jamrah di tanggal 10 Zulhijjah itu cuma sekali. Artinya gini, kapan pelemparan jamrah itu dilakukan? 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Nah, pada tanggal 10 hanya sekali saja Jamratul Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11, 12, 13 itu ada 3. Ada Jamratul Ula atau Jamratul Ad-Dunya, kemudian Jamratul Wusta dan Jamratul Aqobah. Ya. Berarti kalau di 3 dikali 3, 9. Nah, totalnya melempar jamrah itu ada 10 kali. Yang melempar jamrah dalam aktivitas haji ada 10 kali. Walaupun ada yang dikategorikan wajib dan sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi ada 10 pelemparan jamarot ya, ada 10 pelemparan jamarot dan masing-masing 10 pelemparan jamarot itu melemparnya sebanyak 7 kali. Berarti ada 70 kali kita melempar jamarot dalam aktivitas ibadah haji ya. Jadi 10 kali lemparan dan masing-masing 10 kali itu ada 7 kali lemparan jamarot. Baik, ini untuk wajib haji yang kedua ya, Romul Jimar Asfarat. Nah, yang ketiga al-halqu. Nanya halqu kok kenapa dia termasuk wajib haji ya? Padahal tadi kita bacakan al-halqu termasuk rukun haji ya. Termasuk rukun haji. Nah, kita baca dulu penjelasan Syekh Al-Bugha kenapa al-halqu menjadi wajib haji juga. Ya. Baik. Qala Syekh Mustafa Al-Bugha, "I'tibarul halqi minal wajibat qaulun marjuhun warraji annahu ruknun fil haji wal umrah lima alimta." Nah, ini catatan Syekh Al-Bugha ya. Jadi beliau mengatakan ini pendapat Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani bahwa yang namanya memotong atau mencukur rambut ya saat ibadah haji itu sebagai wajib haji bukan rukun, itu termasuk pendapat marjuh, pendapat yang lemah. Sedangkan yang rajih, pendapat yang kuat adalah al-halqu itu termasuk rukun haji, termasuk rukun haji. Artinya di sini Syekh Al-Bugha, di sini Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' menyebutkan 2 pendapat ya. Jadi Al-Qadhi Abi Syuja' menyebutkan 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan al-halqu itu adalah rukun, pendapat yang mengatakan al-halqu itu adalah wajib. Nah, dua-duanya disebutkan dalam matannya gitu ya. Tapi Syekh Al-Bugha memberikan catatan bahwa yang lebih kuat bahwa al-halqu itu adalah rukun haji bukan wajibatul haji ya. Itu catatan dari Syekh Al-Bugha atas pendapat dari Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani.